Selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, soal komunikasi elektronik nih, email, pesan instan, ini kan udah jadi bagian kerja kita banget ya. Iya, betul sekali. Udah nggak terpisahkan kayaknya. Tapi pernah nggak sih Anda merasa kewalahan? Kayak cerita Bill itu loh, yang awalnya semangat banget bangun tim pakai email, tapi malah ujung-ujungnya timnya jadi kecapean gitu. Kayaknya situasi ini akrab ya buat banyak orang. Sangat mungkin. Sering terjadi malah. Hari ini kita mau coba dalam ini. Gimana sih cara mengelola e-komunikasi ini dalam konteks kepemimpinan? Sumber kita dari bab 5 buku Great Communication Secrets, plus ada wawasan juga dari Peter Drucker. Misi kita ya, cari cara efektif pakai alat digital ini tanpa bikin tim terbebani, malah kalau bisa memperkuat hubungan kerja. Gimana tuh? Ini isu yang penting banget. Komunikasi itu kan bisa dibilang pedang bermata dua ya. Maksudnya? Ya, di satu sisi sangat produktif, efisien buat sebar informasi faktual cepat gitu kan. Tapi di sisi lain ada risikonya. Kayak yang Anda bilang tadi, bisa bikin batas antara kerja dan kehidupan pribadi jadi kabur. Iya ya. Dan yang lebih dalam lagi, ini nyambung ke Drucker. Komunikasi itu kan soal persepsi. Nah, komunikasi ini sering menghilangkan isyarat nonverbal, kayak nada suara, bahasa tubuh. Jadi persepsi yang diterima bisa beda dari maksudnya. Bener juga ya. Studi Pew juga nunjukin hal serupa kok. Email efektif buat fakta, tapi kalau udah menyangkut diskusi yang butuh nuansa emosi atau istilahnya dari hati ke hati, ya kurang pas. Menarik banget kaitan sama persepsi ala Drucker itu. Oke, kalau balik ke cerita Bill tadi, email yang tadinya alat positif jadi bumerang gara-gara volume dan ekspektasi respon cepat. Ini kayaknya bagian dari e-culture ya. Fleksibel, tapi nuntut kita selalu nyambung. Terus, gimana pemimpin bisa ngatasin ini? Nah, kuncinya itu ada di selektivitas dan signifikansi pesan. Pemimpin perlu milih-milih pesan yang dikirim lewat email, apalagi dari pemimpin, harusnya yang benar-benar penting. Jadi nggak asal kirim email gitu ya? Betul, pesannya harus nyambung sama nilai organisasi, konsisten, terus juga, ringkas, jelas tujuannya apa. Bisa buat nyampein visi, apresiasi, atau bahkan buat coaching awal. Drucker kan bilang tugas manajemen itu memungkinkan kinerja. Komunikasi yang jelas ya alat utamanya. Oke. Tapi tentu, perlu hati-hati juga soal privasi misalnya, apalagi kalau menyangkut coaching. Jadi intinya bukan cuma soal seberapa sering kirim email, tapi apa isinya dan kenapa dikirim. Tapi kan strateginya nggak cuma email aja dong. Gimana dengan platform digital lain? Tentu. Nggak cuma email, kita bisa pikirkan soal misalnya situs internal atau intranet. Ini bisa jadi semacam pusat informasi kepemimpinan. Oke, tempat naruh materi pengembangan gitu. Iya, bisa materi pengembangan, best practice, cerita-cerita inspiratif dari tim. Kuncinya di sini transparansi. Zaman manajemen jamur, yang sengaja bikin karyawan nggak tahu apa-apa, itu udah nggak relevan. Udah basi ya istilahnya. Iya, kontennya juga harus dijaga biar tetap fresh, relevan. Terus ada juga alat lain kayak webcast buat pengumuman besar atau web chat buat sesi tanya-jawab yang lebih interaktif. Oke, jadi banyak ya alatnya. Tapi dengan semua alat digital ini, bukannya malah ada risiko kita jadi makin jauh dari hubungan antar manusia yang asli, yang butuh sentuhan personal gitu. Batasannya di mana nih? Nah, itu dia poin krusialnya. Teknologi itu alat, bukan pengganti interaksi manusiawi. Nggak bisa menggantikan sepenuhnya. Jadi tatap muka masih penting ya? Masih sangat penting. Atau bahkan sekedar telepon. Itu bisa ngasih kehangatan, menangkap nuansa yang hilang di teks, dan seringkali lebih efisien buat dialog bolak-balik. Ini nyambung lagi ke Drucker. Soal pentingnya kita paham gaya kita sendiri dalam memproses informasi. Gaya gimana tuh maksudnya? Drucker membedakan ada tipe pembaca, kayak Eisenhower, yang lebih mudah menyerap info tertulis. Dan ada tipe pendengar, kayak FDR, yang lebih nyantol kalau dengerin langsung. Wah, menarik. Nah, kalau kita tahu kita tipe yang mana, dan mungkin juga tipe tim kita bisa milih cara komunikasi yang paling pas. Termasuk milih antara digital atau tatap muka, atau telepon tadi. Karena, ingat, komunikasi itu soal persepsi yang diterima. Wow, pembedaan pembaca dan pendengar ini benar-benar bikin mikir ya. Berarti kita juga perlu ngenalin gaya tim kita. Nah, ngomongin soal batasan. Kasusnya Bill tadi kan juga soal jam kerja ya.
Gimana pemimpin bisa nentuin batasan yang sehat soal ini? Itu tanggung jawab pemimpin sepenuhnya. Menghormati waktu pribadi tim itu krusial. Caranya bukan cuma nahan diri nggak kirim email atau pesan di luar jam kerja, tapi juga perlu ngomong secara eksplisit ke tim. Maksudnya gimana? Ngomong gimana? Ya, bilang aja misalnya saya mungkin balas email larut malam karena ini waktu yang pas buat saya, tapi saya sama sekali nggak berharap kalian melakukan hal yang sama atau harus balas saat itu juga. Ini bagian dari disiplin manajemen yang ditekankan Drucker, menciptakan lingkungan di mana orang bisa kerja optimal, bukan malah kelelahan. Jadi, disiplin pemimpin soal komunikasi ini jadi contoh ya buat timnya. Mengelola e-komunikasi ini pada dasarnya ya praktek kepemimpinan itu sendiri gitu. Tepat sekali. Mengelola e-komunikasi secara efektif itu ya manifestasi dari prinsip manajemen yang baik. Selektif pesannya, pakai platform yang pas, hargai sentuhan manusiawi, tetapkan batasan. Semua ini kan bagian dari tugas pemimpin. Drucker melihat manajemen itu kan praktik yang mengubah potensi jadi kinerja. Komunikasi termasuk yang elektronik ini itu nadinya. Oke. Jadi kalau dirangkum dia, e-komunikasi ini alat yang kuat, tapi butuh strategi, butuh disiplin, dan pemahaman soal dampaknya ke orang lain. Kuncinya di selektivitas, jaga batasan, dan jangan pernah lupain elemen manusianya, interaksi personal. Dan ujung-ujungnya, seperti semua komunikasi kepemimpinan lainnya, tujuannya ya satu, membangun dan menjaga kepercayaan. Tanpa kepercayaan, strategi secanggih apapun ya nggak akan jalan. Benar banget, pengingat yang penting ini. Nah, buat Anda yang dengerin, coba deh renungkan sebentar. Gimana Anda bisa evaluasi kebiasaan e-komunikasi Anda sekarang? Biar bisa lebih membangun koneksi, bukan malah nambah kelelahan. Dan terinspirasi Drucker tadi, Anda lebih ke tipe pembaca atau pendengar. Gimana kesadaran ini bisa ngubah cara Anda komunikasi digital? Selamat berefleksi ya.